Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, how are you today? Hopefully you are always healthy and happy. Nah, get in touch again with me in math class. Nah, kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita berkaitan dengan relasi dan juga fungsi. Kita akan belajar mengenai penyajian fungsi. But before we start our lesson today, let's pray basmalah together. Pray begin. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Anak-anakku yang soleh dan solehah, setelah mengikuti pembelajaran kali ini diharapkan anak-anak dapat memahami berbagai macam-macam penyajian fungsi. Mari langsung saja kita simak penjelasan berikut ini. Here we go. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengenal mengenai fungsi. Apakah itu fungsi? Adakah yang masih ingat? Nah, tepat sekali. Nah, fungsi merupakan relasi khusus di mana setiap anggota dari himpunan asal mempunyai tepat satu pasangan dengan anggota himpunan tujuan. Nah, untuk memperdalam pemahaman kita mengenai fungsi, mari kita amati permasalahan berikut ini. Sebuah perusahaan taksi menetapkan ketentuan bahwa tarif awal sebesar Rp6.000 dan tarif setiap kilometernya sebesar Rp2.400. Yang pertama, dapatkah kita menetapkan tarif untuk 10 km, 15 km, dan 20 km? Yang kedua, berapa kilometer yang ditempuh jika uang yang dibayarkan sebesar Rp80.000? Sebagai alternatif penyelesaiannya, untuk nomor yang pertama, di mana biaya 10 km dapat kita cari dengan cara 6.000 ditambahkan hasil perkalian 10 dikalikan 2.400, mana hasilnya 30.000. Untuk biaya 15 km dapat kita cari dengan cara 6.000 ditambah hasil perkalian 15 dikalikan 2.400, di mana hasilnya adalah 42.000. Sedangkan untuk biaya 20 km dapat kita cari dengan cara 6.000 ditambah perkalian 20 dikalikan 2.400, yang mana hasilnya adalah 54.000. Lantas bagaimana dengan nomor 2? Untuk mempermudah menyelesaikan nomor 2, kita perlu mengetahui persamaan umumnya terlebih dahulu, atau dalam hal ini adalah rumus fungsinya. Anak-anakku yang soleh dan solehah, sebelum kita menentukan rumus fungsi, mari kita pahami terlebih dahulu tentang cara-cara menyajikan suatu fungsi di dalam matematika. Misalkan fungsi f merupakan relasi dari himpunan P ke himpunan Q, dengan P adalah himpunan yang anggotanya 1, 2, 3, 4, dan 5. Sedangkan himpunan Q mempunyai anggota 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Di mana relasi yang didefinisikan adalah setengah kali dari. Dari sini kita peroleh bahwa 1 setengah dari 2, 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8, dan 5 setengah dari 10. Selanjutnya, permasalahan ini dapat dinyatakan atau disajikan dengan 5 cara, yaitu cara yang pertama dengan menggunakan himpunan pasangan berurutan, di mana penyajian fungsi tersebut dalam bentuk himpunan pasangan berurutan adalah sebagai berikut. Cara yang kedua dalam menyajikan fungsi adalah dengan diagram panah. Fungsi tersebut dapat dinyatakan dalam bentuk diagram panah berikut ini. Selanjutnya, cara yang ketiga adalah dengan persamaan fungsi atau rumus fungsi. Untuk menyatakan fungsi tersebut menggunakan persamaan atau rumus, mari kita perhatikan uraian berikut ini. Apabila anggota himpunan P kita sebut X dan anggota himpunan Q kita sebut Y, maka diperoleh persamaan X sama dengan 1/2 dikalikan Z, atau X sama dengan setengah dari Z. Dari hubungan X sama dengan setengah dari Z, kita dapatkan bahwa Z sama dengan 2 kali X.
Bentuk ini biasa ditulis dengan fx sama dengan 2x untuk setiap x anggota P. Inilah yang dinyatakan sebagai persamaan fungsi atau rumus fungsi. Cara yang keempat untuk menyajikan fungsi adalah dengan menggunakan tabel. Dan berikut tabel untuk menyajikan fungsi tersebut. Dan cara yang kelima adalah dengan menggunakan grafik, di mana penyajian grafik fungsi tidak lepas dari konsep sistem koordinat kartesius. Berikut ini penyajian grafik untuk fungsi pada contoh tersebut. Nah, anak-anakku yang soleh dan soleha, uraian tersebut menunjukkan bermacam-macam cara yang dapat kita gunakan untuk menyajikan suatu fungsi. Sampai di sini, adakah yang masih belum mengerti? Dan untuk menambah pemahaman anak-anak berkaitan dengan materi kali ini, silahkan anak-anak memperbanyak latihan soal secara mandiri. Apabila masih ada yang belum mengerti, silahkan anak-anak dapat menanyakan secara langsung kepada Pak Heri. Mari pembelajaran kali ini kita akhiri dengan berdoa bersama-sama. Before we close our lesson today, let's pray hamdalah together. Pray begin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Heri akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di teladan semua anak itu hebat. Bye bye.